Enggak, si dua orang ini. Sorry guys, Belum. abisnya dibilang lucu. Belum, tapi belum. Ya, oke. Belum. Sekarang nih harus. Selamat datang di podcast Suam Kuku. Di mana podcast ini bisa upload 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau mungkin nggak sama sekali. namanya juga Suam Kuku. Dan terjadi lagi. Kita tag ulang lagi. Tag kedua kita. Jadi kita udah tag tadi ya sebenarnya, tapi karena kita Kurang merasa memuaskan, kurang guys. memuaskan hasilnya, jadi Short kita time. jadi kita mau cocok tag ulang. Benar. Jadi pembahasannya sama kayak episode 1-an. Dan terjadi lagi. Ini- Semua, ayo. Ya, nggak ada. Cuman di sini cuman ada Hendrik. Oh iya, Henry. Oh ya, yang belum penting nggak tahu, yang nggak tahu Henry siapa. Kita ada siapa, Man? Ada siapa? Lu lempar-lempar lu. Ada siapa, Man? Siapa tuh? Tadi ada suara siapa tuh? Henry. Oh iya. Dia Henry ini SE apa gitu loh di magang. Sob Kuku. Magang. Iya jadi apa kerjanya? Produser magang. Oh, produser Jadi magang. tema ini ditentuin si Hendri. Benar. Kita ngapa-ngapain ya kita tentuin si Hendri. Iya, kita Gitu. ngopil atau pegang apa. Jadi An, episode 1 kita udah bahas ini An. Iya benar. Tapi terulang kembali. Tentang Toto apa? salah gue tadi. Tipo. Ini lagi viral. Lagi rame banget cuy. Gak mau gloy. Iya. Ya kan? Gak mau gloy. Iya, gitu benar. Lagi viral itu. Lagi rame banget sih itu, Lagi benar. rame banget. Itu katanya diduga terjadi perselingkuhan selama 2 tahun. Benar. Di Instagram banyak, di TikTok, terus kayak di platform information yang lain tuh lo orang bisa cari pasti ketemu lah. Di Line Today, ya di mana? Yahoo. Gitu. Iya, di Friendster juga ada. Kenapa mesti Friendster sih? Kelihatan banget umurnya anjing. Itu tuh ada di list paling bawah gua kalau gua mau katakan sesuatu tuh itu. Nggak mau ah, gelai. Kalau nggak lucu itu aja kalau ini. Biasalah. Iya. Biasalah. Tapi aneh. Kenapa udah? Mengapa semua menangis ya? Padahal aku tersenyum. Apa sih anjing gak ngerti Jadi gua. si nggak mau agloy ini dia selingkuh diduga sudah 2 tahun. Benar, sama salah satu Ya dia aja kan band sebetulnya kan. Iya, benar, Jadi band. vokalisnya itu selingkuh sama pemilik pencipta bandnya. pencipta bandnya. Itu Katanya. salah satu personil lah Iya, ya. iya, Dan benar. ternyata istri dari pemiliknya ini Udah adalah tahu dari awal. dan dia juga orang yang ngurusin band itu. Dan nggak cuma ngurusin band itu, tapi dia juga ngurusin si vokalisnya gitu loh. Katanya udah kayak adek sendiri malah bro. Betul. Gitu loh. Ya gue dengar dari bermacam-macam media gitu loh. Ya gue juga gue baca sih. Iya, gue juga baca. Ya, Dengar dan baca. Ini sama seperti kasus Rachel V-nya yang dulu ya. Benar. Cuma kayaknya ini lebih apa kali ya? Membagongkan, mencengangkan gitu loh. Ah. Maksudnya mencengangkan. Dan lucunya itu kalau pas Rachel V-nya itu kayaknya semua masyarakat tuh bersatu untuk mendukung Rachel V-nya. Tapi ketika kejadian ini terjadi ke Emang kenapa? Emang siapa yang dukung ini? kita sebut aja Nisa Sabian ya. Iya. Jadi ketika ini terjadi sama Sebutin asli dong anjir. goblok. Ya enggak apa-apa lah, kan Iya. juga udah pada Ya teman-teman juga udah baca dan juga sih. ketika ini dilempar ke publik, ini ada 2 kubu. Yang membela Nisa Sabian sama yang tidak membela Nisa Sabian. Oh. Kalau membela Nisa Sabian sih Kalau lu kalau gue lebih ke jadi arah kubu yang bodoh amat apa? gue lebih ke arah bodo amat sih sebetulnya. Cuman karena ini lagi hype gue harus bahas. No bener. Betul. Jadi orang tuh sebetulnya kebagi 2 antara yang pertama itu orang yang menjelekkan lu mau udah kecocok hijab lu ujung-ujung jadi pelakor. Oh, ada yang ngomong begitu ada yang ngomong netizen, gitu. bener-bener gue baca Ada tuh. juga yang kubu mengatakan bahwa hijab kan gak ada hubungannya Bener. sama kelakuan seseorang. Bener. Gimana aku juga setuju sama hal itu. Iya, itu gue juga setuju. Tapi ada satu lagi statement yang Nongol, muncul. underrated ya ngomongnya ya. Iya, underrated. Nah, si orang ini bilang giliran yang hijab, lu bilang hijab kan menentukan sikap, tapi giliran cewek pakai baju kebuka dikit lu bilang lonte gitu. Iya, Itu betul bener. juga. Bener, nggak salah juga sih. Tapi yang lucunya juga si 2 orang ini Sorry guys, Belum, abisnya dibilang lucu sih. belum, tapi belum. Ya, oke. Belum. Sekarang nih harus. Lanjut. Jadi yang lucunya juga adalah si kedua orang ini akhirnya klarifikasi terpisah. Jadi si ceweknya dulu habis itu baru cowoknya.
Yang unik adalah si cowoknya Ceweknya dulu. Gue gak nontonin ceweknya. Tapi yang cowok gue nonton cuma sekilas doang. Karena gue juga sebetulnya gak mau tahu juga sih. Tapi setahu gue dia mengakui sih katanya. Iya. Saling cinta katanya. Aku gitu. Mengakui. Oh iya. Aku. Mengakui. Ya betul juga sih. Intinya maksudnya menurut gue yang lucu itu adalah statement si cowoknya. Klarifikasi. Oh dia bilang apa? Udah 2 tahun. Kan dia udah tahun tapi dia bilang dia kilaf. Terus si Uus bilang, Uus stand up comedian dia bilang, enak ya kilaf 2 tahun udah 2 kali ulang tahun anaknya, 2 kali Imlek, 2 kali puasa, 2 kali Natal. Lama ya. 2 kali tahun baru. Lama baru banget hilaf. buset ininya apa hilafnya. Iya gitu. Tapi bro gue denger gini loh. Istrinya si cowok ini kan akhirnya gugat cerai. Sekarang kan udah persidangan kedua nih ya. Oh iya. Ditanya gitu loh si pihak keluarga si cowok tuh udah sempet kayak meeting keluarga gitu. Kumpul-kumpul keluarga. Maksudnya lu gimana? Katanya sih ini gue baca dari media sosial katanya si cowok lebih pilih sama si itu vokalisnya. Oh. Gitu loh. Padahal kan udah punya istri dan 2 orang anak. Menurut lu gimana tuh? Ya itu sih. Pilihan apa menurut itu pilihan dia sih sebetulnya balik lagi. Tapi menurut gua klarifikasinya itu dia menurut gua itu ingin mencoba untuk playing victim. Oh gitu. Menurut gue. Jadi menurut lu dia gak mau salah gitu. Kenapa gue bilang playing victim? Karena hari ini episode kali ini temanya adalah playing victim. Jadi mohon maaf. Playing victim. Playing victim itu apaan? Playing victim itu ya lu berusaha, padahal lu jadi tersangka pelaku tapi lu berusaha jadi korban. Betul gak gua? Iya betul, kurang lebih kayak gitu lah ya. Emang kalau lebihnya contoh nyatanya kayak misalnya yang tadi sebelum tag gue udah bilang. Tag sebelumnya gue udah bilang. Iya tapi gak didengar. Ada ibu-ibu naik Mio sen ke kanan tapi ke kiri. Begitu ditabrak dia marah, itu playing victim. Iya. Menurut gua. Benar. Ada juga yang tapi gue kadang suka baca Twitter ada aneh-aneh gitu. Ada orang melakukan hubungan seksual terus bilangnya gak sengaja. Gak sengaja ngelakuin hubungan seksual tuh gimana coba? Lu lagi kepleset kali. Gitu gue kira itu juga lagi jalan. Ya masuk abis itu. Kan gak mungkin. Lu itu playing victim menurut gua. Lu mengaku bahwa lu korban padahal enggak. Lu sengaja. Ya. Padahal dia ya sebenarnya dia juga mau melakukannya. Iya betul. Lu apa lagi playing victim menurut lu? Menurut gue sih playing victim itu. Tiba-tiba nyaut. Siapa? Henry. Menurut gue sih playing victim itu orang-orang yang biasa udah gak bisa bener tapi gak mau salah. Oh bener, ini lebih bener sih menurut gua. Jadi dia udah last resort dia, kalau dia udah gak mau disalahin dan dia gak bisa menang, ya dia playing victim gitu. Kalau menurut lu yang kayak biasa yang kayak contoh aja nih, yang kayak biasa ngomongin soal gender feminim gitu gimana? Ya itu juga. Itu termasuk playing victim atau emang bener ada? Depends on the case sih kalau itu. Kalau gue nggak ada masalah sama orang-orang yang transgender. Tapi maksud gue ketika ada sebuah kasus itu muncul, gue harus tahu dulu penyebabnya apa, asal muasalnya apa. Gak bisa gue tiba-tiba lu playing victim, enggak dia salah segala macam, enggak. Tapi memang mostly agak menyebalkan orang-orang yang seperti itu. Nih bro, gue ada studi kasus nih. Kebetulan gue tadi baru. Waduh, bikin tesis bro. S2 nih kayaknya nih. Ada studi kasus. Enggak, kebetulan tadi gue baru nonton beritanya gitu loh. Jadi kan kita kan sekarang maksudnya wanita juga ingin kesetaraan gender gitu kan sama kita yang pria kan. Biasalah. Nah terus menurut lo orang nih agak gak make sense gak sih kayak ini sih kalau gue biasanya lo orang pasti pernah dong yang namanya naik angkutan umum kereta atau MRT. Gue ngerti maksud Nah lo. kan kita kan sering kali kayak kalau gue sendiri ini pribadi ya gue bukannya membaguskan citra gue tapi nah sama aja gak sih yang kayak di MRT kendaraan umum mereka tapi lucunya itu suka banyak orang-orang juga cewek tuh kasih duduk tuh. Kalau gue sih jujur gue kasih duduk biasanya gue juga. Tapi di pangkuan lu. Gue kasih duduk. Gue kasih duduk. Pangkuan AA. Gue kasih duduk di pelaminan Pak sama gue. Boleh ya. Gue kira manggil gue mau lebih lucu. Katanya di bawah. Biar romantis. Tapi menurut gue juga. Tapi kalau gue kasih. Iya betul gue juga gue kasih. Gue kasih. Tapi maksudnya orang-orang yang suka mempermasalahkan ini adalah orang-orang yang maunya enaknya doang terus tinggal bahas kesetaraan gender. Kalau yang nggak enak
bahasnya kesetaraan gender. Kalau Bener. yang enak nggak bahas kesetaraan gender. Bener-bener. Kalau ngomong bahas kesetaraan gender, itu kalau atap bocor naik dong kesetaraan gender. Bener Kita juga, ngomong lu kasarnya gitu. Kalau Cenglai. first date bayar makan dong. Apa? Kalau first date bayar makan dong. Iya, itu budaya. Wah, kalau itu nggak bisa deh Blay. Tapi- Kalau tapi- second date lah oke. Tapi gue Atau- sama cewek gue budayanya nggak begitu sih. Dia yang bayarin lu. Enggak, kalau gue sama cewek gue biasanya gue misalkan bayar makan, Hmm. dia bayar nonton, atau sebaliknya, atau ya intinya pokoknya nggak selalu gue, Nggak selalu nggak lu selalu lah. dia juga Iya. gitu loh. Karena gak ada duit juga Nah, sih. kadang-kadang orang tuanya. gitu. Nih buat makan sama Manuel. Tapi ya itu orang-orang yang sering ngomong secara gender itu adalah orang-orang yang biasanya maunya enaknya doang. Benar. Kalau ditanya ke gua mau kasih nggak orang wanita yang lagi berdiri di MRT buat duduk? Gua kasih. Benar. Tapi urgensinya apa dia untuk duduk di Benar. sini? Kebelet Kalau lu- berak harus duduk lu, kalau berdiri kan bisa keluar. Tapi kalau duduk kadang-kadang anggapan kayak di kloset lu. Enggak juga kalau jongkok lah. Ya udah gua kasih duduk tapi gua tiup perutnya biar dia makin Alah, kalau nggak kupingnya. alah. Aduh mulus. Langsung keluar tuh tadi dikit-dikit kan. Tapi maksud Cepirit. gua orang-orang misalnya hamil nggak apa-apa gua kasih. Iya karena kan emang Lansia. sebenarnya kan ada prioritas. Ada prioritas betul. Wanita hamil, wanita lansia sorry bukannya wanita. seksi. Mungkin kalau Mungkin. sange mungkin. Terus udah Apalagi gitu. di pangkuan kan. Terus juga orang-orang yang kekurangan gitu Nah. loh, seperti nggak ada duit. Iya. Gue tau dulu karena lu nonton di TikTok ya. Bener. Gue juga nonton. Ya. Yang ada perempuan yang masalahin kenapa Bener. nggak mau bangun karena Bener. ada cewek di sini. Ya bener. Katanya apa pura-pura tidur Pura-pura apa segala tidur. macam. Itu kan play victim menurut orang lu, dia ya pura-pura nggak? mati. Iya. Padahal kan mana? dia tidur. Iya jujur. Siapa yang bilang dia pura-pura tidur? Sebenarnya kan dia pura-pura tidur. Apa sih anjir? Gak jelas tai. Susah lucunya. Iya itu playing victim. Salah satu playing victim juga Ya. itu menurut gua. Jadi tapi kasihan sih dia maunya untuk cari masa buat dukung dia. Iya. Ujung-ujungnya dia Malah dihujat. diserang. Iya. Iya menurut gua itu nggak logis lah. Menurut gua kita juga maksudnya sebagai manusia-manusia yang udah berintelektual gitu ya juga didukung sama teknologi yang ada yang sekarang gitu loh ya. Mesti kita tahu gitu loh. Yang mana prioritas mana bukan. Ntar Nick mengsong. Gue kira itu doang yang mengsong. Ternyata Nick Wow, Lah, emang pikiran apa? lu. Emang apa? Pikiran kan? Pikiran mengsong kan? Iya. Oh iya benar. Bisa. Tapi An, gue ada pertanyaan deh. Apa tuh? Kenapa semua menangis? Padahal aku Nggak, senyum. kadang gini loh, kita juga kan yang ada gak sih sebenarnya yang dengerin kita? Ada kan? Biasalah. Lu tadi kan udah bahas tentang first date. Bayar sendiri. Emang lu first date bayar? Bayar. Gue juga Ya, first pasti date, gue bayar. juga first date bayar sendiri sih. Bayar. Maksudnya gue bayarin. Bayarin. Iya, gua bayarin. Kalau menurut gue sih As a man ya. ya menurut gue emang sebenarnya kadang-kadang emang ada yang harus setara, tapi kayak gini-gini menurut gue itu harusnya bahasanya itu chivalry tau gak? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia gue search dulu di Google sebenarnya. Mungkin Mungkin kita bisa ngomongnya kejantanan kan. benar-benar. Oh iya betul. Soalnya- Man take disposition lah gitu loh. Ya, Emang kadang-kadang emang wanita zaman sekarang dia bisa ngelakuin role yang pria lakuin. betul. Cuma kadang-kadang emang ada role yang orang-orang emang udah ambil dari zaman dulu gitu. Ngerti gak maksud gue? Tapi budaya juga sih kan kalau misalnya Bener-bener kita ke kayak gini daerah loh, barat bro. juga kan barat malah tersinggung katanya kalau misalkan lu Bayarin bayar malah tersinggung. full. Benar. Nah sekarang gini nih kan tadi kebetulan si Acong, si Hendry. Hendry. Acong episode lain. Lupa gue ganti-ganti mulu Iya, soalnya. Si Hendry kan bahas soal dating ya. Jadi menurut lu itu masing-masing emang beda budaya sih. Setahu gue kalau orang Jepang itu Nihongo itu mereka tuh kalau ngedate itu ketemu bukan dijemput saling jemput pergi bareng, tapi mereka tuh Ketemu di tempat. satu tempat gitu Iya, loh. iya, Terus iya, baru iya, jalan iya. bareng. Iya betul Gitu loh. Ya sebenarnya balik lagi sih ke budaya. Tapi kan emang karena kan Indonesia juga banyak pria-pria yang posesif gitu loh. Dan juga dia punya transportasi enak bos. Iya, di bener. Jepang lu mau ketemu satu tempat ceweknya gampang ke tempat Iya, itu, cowoknya gampang transportasi ke tempat umumnya itu. juga support ya. Di sini kita mau jalan kaki udah panas, baju udah basah. Ya kalau nggak basah juga biasanya lobang banyak di jalan Oh, iya jalan hati-hati. juga. Kalau belum kalau becek, panjang ceritanya dah. Lu pernah gak sih ngadepin Ini kan ada mic lu goblok. Henry tolol. 1, 2, 3 Yes. 3, 2, 1. Oh gue kira gitu. ngomong-ngomong soal playing victim, lu pernah gak sih kayak pacaran atau kenal sama orang yang playing victim gitu? Siap berantem.
setiap berantem. Kenal sih ada, tapi kalau gue pacaran sendiri nggak ada sih. Pacaran dan punya pacar yang selalu merasa bahwa dia yang salah, dia yang menjadi Dia korban, menang, gue yang dia jadi jahat korban. gitu, nggak pernah sih. Lo ada? Gue lupa Pak. Gue udah gak pernah nggak ingat. Pacarnya banyak. Banyak. Enggak, bukannya Banyak. gitu. Gua kan selalu sama ini gua korbannya. Gue yang jadi play victim soalnya. Emang paling baik dia mah di sini mah. Citranya paling baik dia mah di sini. Nggak pernah jahat dia mah. Enggak beneran gue lupa. Maksudnya gue gak pikirin soalnya gue harap begitu diputusin tuh gue ngarepin dia tuh yang terbaik. Mungkin gua merasa gua kadang-kadang jadi playing victim juga. Guanya sendiri. Kayak misalnya yang tadi gue cerita di tag sebelumnya ya. Ya kalau misalkan nonton kita Ya. mau beli, kita Lo- janjian mau nonton hari apa dan nonton apa, harusnya gue beli tiket, terus gue lupa beli tiket, ujung-ujungnya gue malah nyalain pacar gue. Lo kenapa nggak ingetin? Iya. Kan gue jadi lupa. Padahal lu yang Padahal- ngajakin nonton. Dan nggak, padahal itu tanggung jawab gue sebetulnya. Tapi karena gue pikir sekalian aja lah, kayaknya nih emang dia salah nih. Oh. Ya, gue jadi mikirnya, ya udahlah Ya gue kebetulan nih pacar gue goblok, bisa gue beli-beliin. mau aja lagi gue omel-omelin Iya. gitu. Mau Ya lagi pacaran itu. sama gua gitu. Guanya merasa gue di playing victim sebelah sana. Itu udah kategori toksik belum sih? Toxic itu menurut gue ketika lu nggak bisa memberikan dia jadi diri dia sendiri begitu sama lu, dia jadi orang lain gitu loh. Dalam notabene yang lebih buruk ya, ngerti gak sih? Kayak misalkan dia kerja terus lu larang-larang, udahlah nggak usah kerja. Gue kayak gitu tuh, gue toxic dulu. Iya, gue dulu toxic cuy. Janganlah nggak usah SPG, gue bilang. SPB aja, kamu jadi laki gitu. Ngapain SPG, SPB lah. Ngomong-ngomong soal toxic, menurut lu pada bucin itu toxic gak? Enggak, beda. Bedanya gimana? Menurut gue bucin Soalnya itu. kalau orang ngomong bucin itu kan dia budak cinta. Sebenarnya standar bucin itu apa? Kalau kita lihat dari kamus Indonesia nih, Ah, bucin itu kan budak cinta gitu. Iya. Jadi orang yang benar-benar ngebuang semua rasionalisme sama semua kayak Buat dia kan. kondisi, situasi demi signifikan ada ini. Nah kalau dia udah enak ada standarnya. Kalau biasa tuh orang kayak, wih lu mau makan sama cewek lu, bucin lu. Iya, ya benar. emang Aku gak karena setuju tuh, soalnya gue itu. bucin. Iya, gue tahu sih kalau lu. Iya kalau lu sih gue tahu. Iya. Cuma maksudnya standar bucin itu apa dulu yang pertama? Kalau ada based on KBBI ya gue setuju. Jadi ada standarnya. Nah, kalau menurut gue bucin itu toksik atau enggak? Kayaknya enggak. Tapi lo orang sadar gak sih sebenarnya kalau bucin itu sebenarnya kagak ada gitu loh. Bucin itu muncul karena ada orang-orang yang sebut bucin. Dulu emang ada orang bilang Tapi kan bucin. jadi bahasa resapan. Iya kan? Bucin kan jadi bahasa yang jadi masuk bahasa resapan. Bukan bahasa resapan sih. Slang jadinya sih. Sering yang dipakai sehari-hari. Selamat Ini dipakai ulang sehari-hari, tahun. ya. Jamrut goblok. Oh salah ya. Semoga tercapai semua. Bukan ya? Bukan itu jambrut. Apa tuh? Jadi aja lupa gue gara-gara si slang tadi si jambrut itu. Sorry maksud gue kalau misalkan based on orang-orang di luar sana yang sering ngejudge orang bucin gue gak setuju. Oke. Tapi gue gak setuju kalau itu toksik. Tapi kalau misalnya yang tadi disebutin itu gue setuju jadi toksik. Karena udah melebihi batas rasionalisme kayak tadi dia bilang. Iya dong, rasionalisme tuh apa? Lu misalnya harusnya lu ujian tapi karena cewek lu minta dianterin makanan lu jadi gak ikut ujian. Iya, Itu kan anterin di dia luar, kerja lah, nggak usah anterin dia makanan. itu kan jadi di luar rasionalisme. Benar, menurut benar, gue. benar. Itu Gua toksik jatuhnya sih. Lu jadi menurunkan standar kualitas hidup lu demi dia gitu ya gak sih? If you can just sing. Apa liriknya gue? Apa liriknya? Terus menurut gue ya bucin itu kagak ada gak sih? Menurut gue Ada. bener-bener cinta aja gak sih? Lu emang pengen bahagiain. Jadi becin gitu ya. Becin. Bener-bener cinta ya. Hah? Iya enggak, gue serius. Maksud gue kayak ya karena gue sayang sama dia, gue pengen bahagiain dia gitu loh. Jadi ya pasti si Henry ini juga menyadari itu sih. Ya gak sih, lu setuju gak sih sama omongan gue? Mungkin orang lain kira, lu goblok banget sih mau sampai begitu abisin waktu lu Sabtu Minggu gitu buat dia. Tapi sebenarnya menurut gue enggak juga sih. Menurut gue emang lu berasa nih orang penting buat hidup lu. Jadi lu ya kayak oke lah gue biasalah. Kayak gue trade waktu gue buat dia gitu loh. Nah ini gue setuju juga nih. Nah lu Soalnya setuju kan sama gue? menurut gue itu orang-orang panggil gue bucin, teman-teman gue panggil gue bucin. Yang menurut gue ya it's okay gitu. Soalnya ya memberikan signifikan other gue sesuatu kayak everything itu bikin gue bahagia gitu. Ya secara ya pasangan gue kan juga nggak toksik lah ya. Benar, Amin. benar.
Amin-amin gak toksik. Ah. Jadi ya Gimana kan lo yang ngejalanin kok amin-amin anjir. Oke. jadi ya gue ya menurut gue ya gue kasih aja apa yang gue bisa ke dia gitu. Ya, tapi kadang-kadang orang manggilnya itu bucin. Sedangkan menurut gue ya itu love gitu. Iya benar. Bikin bahagia ya, Kecuali soalnya. lu maksudnya menurut gua orang itu yang dibilang bucin itu kayak lu udah kasih cinta lu tapi nggak terbalas kan, ngerti gak sih lu? Itu menurut gua bucin baru kayak lu udah berkorban buat dia banyak tapi ya dia kasih Satu pihak aja gitu maksudnya. Iya kayak satu pihak aja gitu loh. Kayak hilangku tak dicari gitu loh. Ngerti gak? Kedatanganku tak ditunggu. Sadis gak? Kepergianku tadi nanti. Ketiduranku tadi. Apa? Tadi. Pergiku tak ditahan, kembaliku tak ditunggu. Oh. Anjay. Hana bisa Pinterest kayaknya. Tapi lu setuju gak sih? Menurut gue bucin itu kayak gitu. Ketika orang udah cinta, dia kasih semuanya. Tapi sebenarnya si lawan mainnya ini, ya lawan main. Si Main pasangan. apa emang lu? Si pasangannya ini. Main isep-isepan. Bukan. Kelai. Iya maksudnya si pasangannya ini tuh nggak berbuat seperti yang lu lakuin. Ya, At least setidaknya standarnya lah. Balik lagi ke standar, gue nggak tahu ya. Standar orang kan masing-masing cinta ya kayak gimana sih? Itulah definisi dari cinta bertepuk sebelah tangan. Bener. Itu baru bucin. Lu setuju gak kalau bucin kayak gitu? Setuju. Yes. Setuju. Jadi buat teman-teman yang berasa hubungan lu orang teman-teman dikatain bucin, padahal menurut lu kayak si Henry cinta lo orang terbalaskan, sama-sama saling cinta, sama-sama bahagia, it's okay. Cuekin aja omongan orang gitu loh, iya gak sih? Dia butuh afirmasi dari orang lu dari tadi ya. Iya gak sih? Dari kita habis itu ya. Kayak harus ada yang jawab, iya setuju banget gue sama lo. Gila gokil, bener banget. Yes. Semoga Tuhan. Nah selain lagi tuh. Jamrut. Ih gak mau geloy. Kalau udah gak lucu udah keluarin itu aja udah. Iya bener. Ih gak mau yang geloy. Biasalah. Tapi masih pertanyaan di kepala gue tuh satu. Mengapa semua menangis padahal gue kira aku udah beneran lah. senyum. Udahlah, usap aja lah air matamu lah. Aku tak ingin ada kesedihan. Iya. Pergiku tadi tunggu, pulang tadi antar.